Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftub Faisal Johari dengan NIM 2024 31163. Saya dari kelas Interaksi Manusia Komputer, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya menganalisa tempat berinteraksi dengan komputer, sebagaimana dengan tugas yang telah Bapak berikan. Analisis lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait wilayah tempat berinteraksi dengan komputer saya, guna memenuhi tugas yang telah Bapak berikan. Kali ini, saya berinteraksi dengan komputer melalui perangkat laptop milik pribadi. Kebetulan, saya sedang berada di tempat kediaman teman saya, jadi saya mengoperasikannya di sana, tepatnya di ruang tamu. Situasi saat itu sedang tenang dan udara juga sedang sejuk karena hujan telah reda. Posisi saya duduk di kursi dan laptop di atas meja, letaknya tepat di hadapan saya. Untuk penjelasan lebih rincinya saya paparkan di nomor selanjutnya. Yang pertama ialah foto tampak depan. Nah, setelah kita lihat bersama, saya telah mendokumentasi dari tampak depan. Sebenarnya angel foto ini tidak sepenuhnya diambil dari depan, karena di depan saya adalah dinding. Bisa dibilang saya menghadap ke dinding. Saya duduk tegak di kursi, pandangan mata ke arah laptop, dan mendapat pencahayaan yang cukup terang yang bersumber dari lampu ruangan utama. Selanjutnya, tampak samping kanan. Pada angel yang kedua, yang disut dari sebelah kanan ini, sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan yang signifikan. Posisi duduk tegak di kursi dengan pandangan ke arah laptop yang terletak di atas meja. Jarak antara mata saya dengan laptop 50 cm. Dengan sudut kemiringan laptop ialah 120 derajat. Dengan dan tingkat kecerahan laptop kisaran 60%. Selanjutnya ialah tampak belakang. Selanjutnya dari angle belakang terlihat saat itu saya mengoperasikan laptop dalam keadaan menghadap ke dinding. Di depan saya juga ada jendela yang terbuka, sehingga adanya sirkulasi udara yang masuk, membuat saya terasa segar dan sejuk, dan saya bersiap untuk mengerjakan tugas menggunakan menggunakan mouse portable untuk mengoperasikan laptop, tetapi saya tidak menggunakan mousepad yang mana untuk alas untuk mouse. Nah, yang terakhir ialah tampak samping kiri. Pada angel yang terakhir ini, dari tampak samping kiri, sama seperti sebelumnya tidak ada yang banyak berubah di sini. Saya di sini sedang membuka Microsoft Word untuk menyusun tugas. Untuk audio dari perangkat ini bagus dan tidak sembar. Dan juga di sekeliling saya tidak ada suara bising, jadi cukup tenang dan saya menikmatinya. Selanjutnya ialah yang aspek penglihatan atau penjelasan lanjutan dari bagian B. Yang pertama itu aspek penglihatan. Aspek penglihatan ialah yang memengaruhi persepsi terorganisir lainnya, yaitu keadaan di mana pengguna melihat ke arah komputer, yang mana tidak hanya melihat semata, tapi bagaimana cara pengguna memahami informasi visual seperti tata letak warna, ukuran, agar tidak membingungkan saat sedang berinteraksi. Pada situasi ini, aspek penglihatan yang saya alami cukup baik. Sumber penerangan dari lampu ruangan, tingkat kecerahan monitor atau layar sekitar 60%, jarak pandang mata ke layar sekitar 50 cm, posisi saya dengan laptop sejajar karena memudahkan saya dalam mengoperasikannya. Dan untuk sirkulasi udara, saya dapat dari jendela yang terbuka. Selanjutnya ialah aspek pendengaran. Situasi ini merujuk pada suara yang timbul dari sistem seperti alert atau peringatan dan juga memberikan umpan balik atau juga biasa disebut dengan feedback. Contohnya, kita menyetel timer dan saat waktu akan habis, maka timer itu akan mengeluarkan suara dan akan menginformasikan pada kita bahwasanya timer itu akan selesai. Nah, pada saat situasi ini, saya sedang dalam suasana tidak berisik, cukup hening sehingga tidak ada suara dari eksternal yang mengganggu fokus saya. Suara yang muncul dari perangkat laptop juga seperti suara alert
terdengar jelas di telinga. Dan kadang juga saya lebih nyaman menggunakan headphone atau earphone karena tidak mengganggu orang-orang yang di sekitar saya. Selanjutnya itu aspek sentuhan. Aspek sentuhan ini ialah interaksi manusia dengan bantuan alat seperti perangkat yang memiliki fitur touchpad atau touchscreen, yang mana pengguna dapat memudah mengaplikasikannya hanya dengan menyentuh dan menjentikan jari saja. Ada juga stylus pen, bentuknya semacam pensil dan fungsinya untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman dalam mengoperasikan sebuah perangkat, contohnya iPad. Dan pada proses ini, saya berinteraksi menggunakan mouse untuk menggerakkan kursor karena lebih nyaman digunakan. Nah, sebaiknya ialah menggunakan stylus pen jika perangkat itu mendukung touchpad. Tapi karena laptop yang saya pakai ini tidak mendukung fitur touchscreen atau touchpen, jadi saya menggunakan mouse untuk mengoperasikannya. Dan juga saya menggunakan keyboard untuk memasukkan perintah atau input perintah dan juga mengetik. Nah, yang terakhir yaitu adalah aspek IPO. Aspek IPO itu adalah kepanjangan dari aspek input, proses, dan output. Input itu adalah masukan, proses itu adalah pengolahan, dan output ialah hasil yang dikeluarkan. Panjangan dari input, proses, dan output yaitu kita memasukkan perintah seperti merecord suara. Proses yaitu suara yang kita input tadi sedang diolah. Output yaitu hasil dari audio yang telah diolah tadi berupa suara dalam bentuk MP3 misalnya. Nah, saat ini saya sedang mengetik di aplikasi Microsoft Word, yaitu membuat tugas. Saya melakukan input, yaitu memasukkan kata-kata atau kalimat-kalimat melalui keyboard beserta perintah-perintahnya. Kemudian diproses oleh aplikasi tersebut sehingga akan menghasilkan satu kata yang tersusun rapi. Alhasil, selesailah tugas saya dan menghasilkan output yaitu berbentuk file. Nah, mungkin hanya sampai sini aspek IPO. Dan juga saya akan cukupkan tugas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.